warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Pak mau tanya soal yang katanya harus kelompok Ya. itu ada Hmm. bidang IT, itu khusus buat rekognisi atau gimana ya Pak? Kalau misalkan kayak buat yang menganalisa aja itu harus ada IT juga atau gimana? Apa harus magang atau bisa cuman menganalisa aja Pak? Gitu Pak. Bisa untuk membuat aplikasi baru atau analisa itu nggak masalah gitu. Melanjutkan dari atau menganalisa dari aplikasi yang sudah ada nggak apa-apa, asalkan tapi jelas gitu. Metodenya apa, kemudian kenapa memilih untuk menganalisa aplikasi itu atau metode itu gitu. Kalau untuk yang tadi yang bidang IT itu ya dua-duanya nggak hanya rekognisi tapi juga untuk apa namanya pengajuan ininya kerja prakteknya KP-nya. Untuk yang menganalisa Jadi, itu berarti ya nggak emang usah pakai harus ada aplikasi. berhubungan dengan IT sih gitu. Iya, Pak. Untuk yang bagian kayak cuma menganalisa, Gimana? membuat laporan, Pak. Patah-patah suaranya. Untuk yang membuat laporan seperti menganalisa, itu harus membuat aplikasinya juga atau laporannya aja, Pak? Laporannya aja, tapi kalau memang perlu menyantumkan si aplikasi tersebut ya dicantumkan gitu. Tetapi kan yang namanya ini kan biasanya ya lebih mengutamakan itu tadi ya aplikasi sih, membuat aplikasi gitu. Baik, Pak. Sebisa mungkin kalau emang udah ada aplikasinya terus kalian mau memilih analisa, ya mau nggak mau si aplikasinya itu harus dicantumkan juga di dalam laporannya ya. Iya, Pak. Nah, dengan menyantumkan aplikasi tersebut kan kalian nggak tahu nih aplikasi tersebut tuh apa aja kan, ininya spesifikasi aplikasi tersebut kan apa aja. Nah itu jadinya kan bingung gitu. Pak, izin mau tanya, kan dalam kelompok saya kan membuat. mau tanya Pak, kan dari kelompok saya ada yang udah kerja di IT, cuman dalam kerjaannya itu membuat aplikasi untuk perusahaan. Apakah itu boleh buat menganalisa atau gimana Pak? Iya boleh. Asalkan aplikasinya ini jelas gitu, metodenya yang dipakainya apa, kemudian berhubungan atau tidak dengan dunia IT gitu, boleh. Untuk tanda tangan perusahaan itu buat yang menganalisa harus apa enggak Pak? Iya dong. Untuk pembuat atau penganalisa gitu, tanda tangan perusahaan atau tempat kerja praktek itu juga penting, perlu gitu. Jadi diusahakan semua dikerjakan ya, tanda tangannya, capnya kan setiap perusahaan atau tempat kerja praktek itu biasanya ada capnya, ada tanda tangannya gitu ya. Iya Pak. Jadi biar terkesan itu tidak bohongan gitu. Baik Pak. Paham ya? Iya Pak, paham. Silakan yang mau bertanya yang lain. Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Itu harus pakai metode aja Pak? Gimana maksudnya? Iya, buatnya itu harus pakai metode. Contoh kan kita mau buat PPDB ya, buat sekolahan misalkan. Terus itu harus ada metodenya aja apa gimana Pak? Iya. Oh. Semua penelitian, semua
semua karya ilmiah. Kalau kalian mau membuat sebuah software, kalian membuat sebuah aplikasi, atau kalian membuat sebuah sistem, itu membutuhkan yang namanya metode. Jadi gimana kalian mau membuat sebuah karya atau hasil gitu kalau kalian nggak tahu nih metodenya apa. Jadi metodenya tuh harus tahu dulu metodenya, kemudian dijabarkan apa itu metodenya, kenapa memilih metode itu. Nah, baru kalian bisa itu tadi membuat sebuah program atau sistem gitu. Oh, dikira cuman kita buat-buat kan, misalkan contoh pendaftaran kan ya, pendaftaran PPDB tinggal buat aja gitu, nggak ada metodenya. Ternyata ada gitu ya. Iya, karena gimana kalian mau bisa bikin aplikasi kalau kalian nggak pakai metode gitu. Jadi metode itu penting gitu. Terus Pak, makasih Pak. Ya. Oh iya. Silakan yang mau tanyakan lagi nggak? Yang lain ada yang mau bertanya, silakan. Pak mau tanya lagi Pak. Untuk Izin Pak, yang mau Ya. bertanya Pak terkait rekognisi. Taruh, sebentar. Ada 2 orang nih. Coba Gofar dulu. Puji Ya. nanti dulu. Nah. Terkait rekognisi lagi Pak, kan Bapak pernah kirimkan link form pengajuan rekognisi kerja praktik HP itu Pak. Ini untuk rekognisi ini untuk ketua kelompok cukup ketua kelompok aja yang ngisi rekognisi atau emang nggak diwajibkan harus ngisi Pak? Mungkin cukup ketua kelompok aja ya. Berarti maksudnya semua kelompok ini diwajibkan mengajukan form rekognisi gitu? Maksudnya untuk semuanya gitu? Iya. Enggak sih, mungkin hanya satu ini aja, mahasiswa aja. Oh, jadi rekognisi itu diperuntukkan buat mahasiswa yang memang penelitiannya itu di perusahaan gitu Pak? Iya. Semisalkan kayak seperti saya kan, ini rencana mau di sebuah organisasi nih Pak untuk KP-nya, menciptakan aplikasi di sebuah organisasi itu, jadi nggak perlu ngisi yang namanya form rekognisi itu Pak? Iya, jadi yang hanya emang kalian tuh membutuhkan legalisasi gitu. Dengan catatan ya, emang di rekognisi ini kan ada surat keterangan kerja, ada absensi perusahaan, terus ada foto kegiatan saat bekerja. Jadi emang yang butuh legalisasian gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. izin bertanya Pak. Ya. Kalau misalkan nih Pak, kita menganalisa Ya, aplikasi silakan. buatan, menganalisa aplikasi buatan orang, apa harus tanda tangan ke orang yang buatnya atau gimana ya Pak?
Maksudnya menganalisa apa nih? Menganalisa apa yang Jadi sudah dibuat orang. iya, jadi kayak aplikasi orang nih Pak. Nah, kita harus minta ke orang yang buat Gimana? aplikasinya atau gimana? Atau kita buat sendiri, terus kita tanda tangan sendiri itu gimana ya Pak? Jadi kita menganalisa aplikasi orang. Itu terkait itu terkait kerja prakteknya bukan, Uji? Iya Pak, terkait yang menganalisa. Jadi kayak cuman menganalisa aja Pak, Kalau nggak menganalisa magang gitu. Tanpa menganalisa yang magang. saya tangkap tuh yang diperbolehkan itu. Halo. Iya Pak. Ya, yang dimaksud menganalisa itu seperti ini, Uji. Ketika suatu aplikasi atau program yang ada di suatu perusahaan itu kamu pelajari, terus kemudian kamu cari cari metodenya apa, kemudian itu dinamakan analisa itu seperti itu. Jadi menganalisa suatu program yang sudah ada, gitu. Tapi juga tetap harus dilampirkan nih program ini seperti apa, kemudian tujuan dari programnya ini apa, terus metode yang dipakai ini apa gitu. Terus yang berhak menandatangani adalah ya perusahaan yang memiliki program tersebut, jadi bukan perorangan gitu. Berarti kalau misalkan belum Ini harus dari magang ya Pak? Jadi dari tetap dari tempat kerja prakteknya, bukan. Iya. Berarti harus magang nggak ya bisa Pak? nih kamu menganalisa program orang aja nggak bisa. Nah kan ini kan judulnya adalah kerja praktek. Iya Pak. Jadi kalau untuk yang misalkan di kelompok aku Pak, itu kan tiga-tiganya belum. Jadi misalkan nih Pak, tiga orang itu nggak ada yang kerja di IT. Nah itu berarti salah satunya harus magang ya Pak? Salah satunya harus magang gitu Pak? Nggak harus magang, jadi harus ada yang emang ngambil tidak harus magang, tetapi gini, bisa juga kalian bekerja sama dengan misalnya kalian mengajukan, kan kalian nanti dapat surat keterangan nih dari kampus untuk kerja praktek. Nah itu nanti bisa kalian gunakan untuk misalkan kalian mau ke perusahaan A, misalkan nih Pak, saya mau melakukan yang namanya kerja praktek di sini gitu. Saya mau menganalisa program yang ada di sini nih Pak, gitu. Saya mau menganalisa, kemudian saya akan menyimpulkan yang mana nanti kesimpulan saya itu akan saya buat sebagai laporan kerja praktek gitu. Itu bisa seperti itu. Jadi nggak harus yang memang saya udah kerja di sini nih gitu. Jadi yang nggak harus yang sudah sudah tetap di situ gitu, nggak harus. Baik Pak. Yang namanya kerja praktek kan kalian itu membuat sebuah solusi, membuat analisa dari apa yang ada di perusahaan itu gitu loh. Jadi nggak bisa sih kalian ini menganalisa program orang gitu, nggak bisa. Jadi yang bisa tuh sebuah instansi atau tadi perusahaan gitu. Kalau cuma perorangan sih nggak bisa. Bisa aja kan kalian kalau kayak gitu ntar menganalisa program dari saudara kalian misalkan gitu. Dan yang dinamakan kerja prakteknya nih apa gitu. Yang dijadikan kerja prakteknya ini apa dengan cara yang kayak gitu tuh gitu. Iya Pak, udah paham Pak. Jadi masih kerja praktek itu kan kalian berkecimpung di dalam dunia kerja, kemudian kalian mempraktekkan teori-teori yang ada di kampus, gimana caranya gitu, terus apa saja, terus menerapkan metode-metodenya gitu. Jadi nggak harus magang, tetapi kalian hanya cukup mengajukan dari surat kerja praktek gitu, bahwa kalian ingin mengadakan analisa di sini di perusahaan ini, atau kalian ingin
mempelajari program-program yang ada di perusahaan ini, misalkan dengan harapan kalian bisa membantu sedikit, misalkan kayak meringankan beban kerja, misalkan jadi jangan kalian kerja praktek ini malah nambah-nambahin kerjaan perusahaan gitu, jangan ya. Sebisa mungkin kalian mempermudah atau ya ibaratnya meringankan lah. Baik, Pak. Buat sebuah terobosan yang baru. Gitu. Izin tanya Pak. Ya, silakan. Ya Pak, ini kan untuk kerja praktek kan ada dua ya, kerja praktek lapangan dari perusahaan sama kewirausahaan. Nah, kalau misalnya saya ada agen franchise gitu, itu bisa dipakai juga gak Pak? Agen franchise. Ya franchise. Jatuhnya Ya kan wirausaha dia. Ya. Bisa, tetapi ya franchise ini dalam bidang apa dulu gitu? Bisa berhubungan sama bidang IT nggak? Ya mungkin bisa Pak kalau kita buat kan di situ kan kayak contohnya aja situ kan mungkin ada penjualan kayak gitu Pak ya. Ya bisa. Pencarian alamat begitu kan mungkin bisa ya Pak. Ya tergantung franchise ini dalam bidang apa dulu gitu. Bidang apa, kemudian kalian analisa misalkan bidang pembelian penjualan, lalu yang berhubungan dengan bidang IT-nya nih apa, dari proses bisnisnya itu, dari proses kewirausahaannya itu apa gitu. Nah, untuk masalah legalisasinya kan tadi bilang kan Pak, bisa ya untuk stempel kita punya sendiri gitu. Bisa kan ya dipakai? Maksudnya stempel gimana nih? Buat legalisasinya kan kita franchise kan punya sendiri kadang gitu. Jadi kita nggak perlu ke pusatnya, tapi kita usaha sendiri gitu Pak. Tapi itu harus bisa dipertanggungjawabkan loh. Maksudnya nggak yang fiktif loh gitu. Jadi harus benar. Ya fiktif, nanti kan ada bentuk dari foto juga kan Pak gitu kan. Ya, yang penting ada bukti ya. Jangan sampai fiktif ya. Yang penting harus ada bukti bahwa kalian tuh melakukan sebuah kegiatan, kalian melakukan yang namanya penelitian, kalian melakukan yang namanya karya ilmiah, itu harus ada buktinya, berupa foto, berupa dokumennya yang sudah ada tanda tangannya atau ada capnya gitu. Jadi jangan ngarang-ngarang gitu ya, karena nanti kan itu sebagai nanti ada laporan akhir, yang mana laporan akhir kerja praktek itu untuk pertanggungjawaban kalian nih, untuk nilai kalian gitu kan, untuk menunjang seperti itu. Baik Pak, makasih Pak. Ya. Ada lagi silakan. Pak, izin bertanya Bapak. Ya. Silakan. Silakan bertanya Pak. Halo. Halo Pak. Silakan yang mau bertanya teman-temannya. Izin Pak. Ya. Sorry, tadi ke mute, sorry. Jadi gini Pak, mungkin terkait yang tadi Bang Saiful Pak, usaha yang kata dia franchise gitu kan Pak ya. Nah kayak misalnya
itu kan yang Bapak bilang harus ada kaitannya nggak sama bidang IT gitu. Kalau misalnya nih Pak, kalau misalnya nggak ada kaitannya sama bidang IT, terus kita mau bikin satu sistem yang menunjang usaha itu tetap bisa ya Pak? Bisa. Jadi apa yang kalian lakukan itu harus ada bidang ininya, informatikanya atau IT-nya gitu. Baik nanti kalian membuat sebuah program dari merubah dari manual menjadi otomatis, kemudian Ya, jadi sistem bagi informasinya lebih teratur gitu, terkomputerisasi gitu, nggak apa-apa. jadi yang tadinya manual jadi digitalisasi gitu Pak. Bisa seperti itu. Jadi kan kalau gitu kan nggak hanya membuat sebuah program, tapi juga membuat sebuah terobosan baru gitu. Terus ya ibaratnya untuk mempermudah lah gitu, bukannya malah mempersulit gitu. Oh, siap. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ini yang tadi sudah masuk mau pada tanyakan. Kalau masih belum pada masuk lagi. Absen aja dulu Pak. Izin Pak, mau absen Pak. Ya, kita absen dulu ya. Adik Sony ada nggak? Adik Sony ada nggak? Kayaknya dia kerja Pak, tadi masuk siang Pak. Oh gitu. Tapi masih online sih dia. Jangan ya. Hadir Pak, hadir. Hadir tadi dia sholat Pak. Adik Dede salah. hadir. Ade Sony hadir Pak. Ya. Aditya Firwansyah, Hadir Pak. Agus Irawan, Ada Pak. Agus Salim, Hadir Pak. Agus Salim hadir. Aji Gunawan, Hadir Pak. Algani, Hadir. Hadir Pak. Alter Junior. Alter Junior izin Pak, lagi vaksin katanya. Oh gitu. Oh tadi ada ya. Ada tadi. Kemudian Aprilia, Monica, Hadir Pak. Arif, Iik, Herudin, Hadir Pak. Aris Agustian, nggak ada ya. Ari Rahmansyah, ada juga. Dedi Humaydi, Hadir Pak. Desinta Aryani, Hadir Pak. Dian Woro, Dian hadir Pak. Ferizal, Hadir Pak. Gilang Ramadan, Hadir Pak. Habib, ada Habib. Hadir Pak. Herudin, Hadir Pak, hadir. Hardison, Hadir Pak. Hadir Pak. Hasanatul Atpaliyah, Hadir Pak, hadir Hasanatul. ada. Ya, ada. Herdiansyah Saputra, Hadir Pak. ya. Imam Hidayat, Hadir Pak. Kelvin Jeffrey, ada. Muhammad Agus Saputra, Hadir Pak. ya. Muhammad Dimas Febrianto, Hadir Pak. mana ada. Hadir. Ada. Raditya Manggala, Hadir Pak. ya. Pujianti Hadir Pak. Purnamasari, ada. Hadir. Rafli Medias, Hadir Pak. Rama Fitrian, ada. Reski Ramdhani,
Rinto Bahtiar. Dan Robi Koswara. Hadir Pak. Rian Akbar. Ada. Saidul Gofar. Hadir Pak, hadir. Saifullah Bahri. Hadir Pak, hadir. Dan Sofan Muwahidin. Hadir Pak. Mana tuh? Hadir. Oh, sama Puji ya, bareng Hadir Puji Pak. ya? Sirajuddin. Hadir Pak, hadir. Hadir Pak. Ya. Sumarlin. Hadir Pak, Sumarlin. Fandi Sadam. Fandi Sadam. Ada. Hadir Pak, Fandi Sadam. Sadam. Hadir. Wahyu Darmawan. Hadir Pak, Fandi Sadam. Ya. Wahyu Darmawan. Ada. Pak, si Wahyu tadi izin Pak. Ah? Siapa? Wahyu tadi izin Pak katanya Pak. Oh iya. Tapi tadi ada nggak? Tadi ada nggak? Ada yang bertanyakan lain nggak? Silakan. Mumpung belum ditutup nih. Pak, untuk yang surat izin dari kampus itu kapan ya Pak? Surat izin dari kampus. Apa nih? Surat apa nih? Surat yang katanya buat itu Pak, yang buat ke perusahaan. Jadi kita dari kampus dapat surat izin tuh Pak. Jadi kayak Itu ini tugas. lihat di pedomannya, di panduan. Itu namanya yang surat rekognisi itu tadi gitu. Jadi kalian buat sesuai panduan, lalu kalian isi, kemudian di situ kan ada tanda tangan Kaprodi tuh. Nah, kalian minta ke kampus lah tuh. Nah, baru pakai itu gitu. Baik Jadi Pak. ya kalau bisa secepatnya gitu. Baik Pak. Kalau bisa secepatnya, karena kan mengurusi KP ini kan panjang ya, sampai 1 semester ya gitu. Kalian tanyakan lagi, silakan. Belum ditutup. Izin tanya Kak. Ya, silakan. Kan saya kan kerja di bidang IT, IT konsultan begitu, buat aplikasi berdasarkan kemauan klien. Ya. Nah, itu nanti kita bikin laporannya itu aplikasi yang itu dibuat atau kita buat baru lagi, gitu Pak? Gimana maksudnya? Membuat aplikasinya? Kita kan buat aplikasi, buat laporannya itu kan kayak buat aplikasi, tapi yang harus relate sama kerjaannya ya Pak. Nah, kerjaan saya kan buat aplikasi, tapi berdasarkan kemauan klien gitu, custom gitu. Cuman kayaknya gak mungkin dibuat laporan buat aplikasi itu sih Pak, soalnya kan data klien itu kan pribadi, gak bisa disebarin juga. Itu gimana Pak? Jadinya kita tuh buat aplikasi apa Pak? Berarti kalau kasusnya seperti itu, ini aja, kalian itu jangan misalnya membuat aplikasinya itu khusus gitu ya, yang kira-kira antara hubungan kalian sama ini tempat kerja kalian, tempat kerja praktek kalian. Jadi jangan berhubungan dengan klien. Jadi cuma hanya kalian sama tempat kerja prakteknya, kemudian manfaatnya apa yang bisa dipetik dari kerjasama kalian kepada
tempat kerja prakteknya itu. Jadi bukan kepada klien ya gitu. Kalau klien kan udah beda tuh, udah pihak ketiga gitu. Oh, berarti kayak buat aplikasi ngebantu kita sebagai pekerjanya ya, Pak? Iya gitu. Jadi antara bilateral aja, antara dua kerja sama gitu. Jangan ada pihak ketiga yang misalkan untuk dijual atau apa gitu, jangan. Jadi hanya konsepnya tuh gini, kerjasama kalian sama tempat kerja praktek itu, kemudian sehingga si tempat kerja praktek itu dapat manfaat nih dari kerja praktek kalian. Nah, sama kalian pun juga dapat manfaat dari si tempat kerja praktek itu gitu. Jadi sama-sama saling mendapatkan manfaat gitu. Oh, oke, Pak. Ya, paham. Makasih, Pak. Iya. Ini nggak ada yang di absen lagi kan? Udah semua kan? Udah, Pak. Ya. Kita on cam semua ya. On cam semua, kita ambil gambar dulu ya. On cam semua ya. Kita ambil gambar dulu untuk dokumentasi. Nah, kalau gini kan kelihatan nih mana yang udah mandi, mana yang belum ya. Dan kita on cam dulu. Ini masih pada puasa nggak nih kira-kira nih? Alhamdulillah, Pak. Oh, ada yang lagi di warteg. Yang kelihatannya seger mah dicurigain, Pak, yang kelihatannya seger itu. Saya pakai kacamata tuh, Pak. Ini kan. Jangan ngarang. Siapa tuh? Silakan, kita mau dokumentasi dulu. Ini nggak ada rekaman, Pak ya? Kenapa? Nggak ada rekaman ya? Udah saya rekam ini dari Oh, pertama tadi. Takutnya yang belum ikut, jadi bisa tahu apa. Direkam dulu, Pak. Oh gitu. Sudah belum? Saya ambil gambarnya dulu nih, ya. Ya, 1, 2, 3. Nah, saya cek dulu. Wah, masih kurang bagus. Ya bebas, Pak. Ya, bebas. Mau jungkir balik juga serah. 1, 2, 3. Oke. Delopa jelek banget, Pak. Ini mah kameranya yang jelek. Habib belum mandi. Ya dah, yang ganteng. Baru buka Delopa. Ya. Jadi gini, tetap untuk e-learningnya ya, minimal ketuanya atau perwakilannya ya yang menjawab nanti. Jadi untuk perkembangan dari laporan itu tadi ya, diusahakan ya untuk laporan kemajuannya ya. Jadi mulai pertemuan selanjutnya, nanti pertemuan 7 nanti akan saya tanya nih, ada pertanyaan di e-learning itu bisa mungkin dijawab ya gitu. Nah, semoga ini ya laporannya ini nggak ada kendala gitu, jadi selesai tepat waktu ya, sebelum UAS sudah selesai ya, sebelum UAS sudah selesai. Jadi ya sebisa mungkin harus dilakukan segera mungkin gitu ya, segera mungkin. Pak, siap. Ya. Kalau memang kalian perlu ke kampus, entah itu meminta tanda tangan atau apa, silakan aja gitu. Kampus kan masih buka nih gitu. Ya. Kalau minta tanda tangan Bapak boleh, Pak, langsung ke rumah Bapak. Emang ada di laporannya tanda tangan saya. Sekali kalau bimbing, kalau nggak tanda tangan, bimbing Bapak ke tempat Bapak. Ya nanti. Dan silaturahmi, Pak. Dosen pembimbing, Pak. Ya, janjian saja di mana gitu. Kemudian kalau emang perlu ke kampus, nanti kampus aja gitu biar bisa semua. Gitu. Mungkin bisa ngajak buka bersama Bapak ya, Pak ya. Sekalian ngobrol. Boleh kalau ada. Jadi nanti ini aja, kalau memang perlu tanda tangan atau apa tinggal japri saja, nanti
nanya nomornya sama ketua kelas gitu, atau nanti bisa dilakukan secara bersama di kampus gitu, nggak masalah gitu ya. Nanti kita ini aja membuat ini aja dulu, janji dulu gitu, jadi biar jelas gitu. Pak, di kampus enak jam 2-an Pak, ada Sabtu. Ya. Kalau Sabtu. Sabtu ini bisa nih. Sabtu ini Pak. Saya rasa sudah jelas ya untuk proses KP-nya seperti itu. Panduannya jangan lupa dibaca ya, untuk membuat laporannya, baik itu penulisan, baik itu syarat-syarat dalam KP-nya diperhatikan betul ya, karena nanti kan itu tetap akan diuji di seminar gitu. Jadi sebisa mungkin dikerjakan seselesainya ya, seselesainya, karena kalian kan pertemuannya hanya sebentar nih ya kan, nggak sampai sebulan gitu. Nah sebisa mungkin udah mulai bisa dituntun. Sebenarnya udah dari minggu kemarin harusnya nih ya membentuk kelompoknya gitu, seharusnya gitu. Jadi berarti untuk judulnya semua saya tunggu hari ini ya, judul sama kelompoknya ya, sesegera ya ketua kelas ya. Baik. Nah, nanti segera diberikan kepada saya, karena untuk itu tadi biar kalian tuh cepat gitu kerjanya, nggak terkendala gitu kan. Kalau Pak, untuk judulnya ketua kelas rekap atau nanti di replay di learning pertemuan 7 Pak? Di rekap boleh, di e-learning boleh. Kalau nanti kan direkap nih sama ketua kelas, terus ketua kelas kan ngirim ke saya, nah itu nggak apa-apa, nggak masalah, kan untuk data aja gitu. Nanti kalau di e-learning di pertemuan 7 nanti. Oke, mungkin baru nama kelompoknya saja sih Pak. Kalau untuk judulnya kayaknya masih belum pada nyiapin juga. Oh gitu. Tapi sebisa mungkin cepet ya, karena itu kan prosesnya juga kalian cuma tinggal berapa pertemuan lagi tuh sampai pertemuan 14 kan. Oke Pak, sebisa mungkin sih. Kalau untuk nanti suatu saat nanti ada perubahan lagi, boleh gak pakai gitu Pak? Sekarang kita ngirim, tapi nanti tiba-tiba ada perubahan nih, bukan seperti ini judul pertamanya, bisa gak begitu? Iya Pak. Ya makanya kan saya tanya, nanti akan saya tanya di e-learning gitu. Jadi apakah judulnya nih sudah benar belum, sudah fix belum gitu, nanti di e-learning saya tanya. Kemudian kalau emang perlu diperbaiki, akan saya perbaiki gitu. Nanti ya entah menambah atau mengurangi kata-kata gitu. Makanya kan dilakukan segercep mungkin ya. Jadi biar kalian juga nggak kelamaan gitu ngerjainnya gitu. Ya. Sebenarnya ini udah terlambat, soalnya kan kalian pertemuan 1 sampai 6-nya nggak ada progres nih. Jadinya gimana? Jadi pertemuan 1 sampai 6 tuh harusnya sudah dapat judul, sudah ada yang namanya perbaikan, kemudian sudah ada yang namanya revisi-revisi yang salah-salah dari bab 1 gitu, harusnya tuh udah seperti itu sekarang. Tapi kalian masih belum nih judulnya. Kan dosen sebelumnya Pak. Iya. Dosen sebelumnya ngabarinnya ini. Makanya itu sebisa mungkin nih saya mau ngebantu kalian biar kalian ini nge-push gitu, push terus gitu. Ya, jadi jangan sampai ketinggalan lah gitu ya. Ya Pak. Ya paham ya. Jadi jangan terlalu santai-santai juga gitu. Tuh, berarti tetap nanti dipantau e-learningnya minggu depan ya. Kemudian itu yang saya tunggu data-datanya, data-data kelompoknya hari ini ya, atau kelas ya. Iya Pak. Segera mungkin. Dan ada yang tanyakan lagi? Insya Allah tidak ada Pak. Ada ya. Nanti kalau ada yang mau tanyakan silakan japri. Bisa tanya ke ketua kelas, nanti ketua kelas nanya ke saya atau langsung japri saya gitu. Pak, izin Pak, mungkin ya. Kalau kita mau ngadain ini Pak, bimbingan tapi secara online aja Pak gitu. Jadi kita ngobrol di grup tertutup gitu. Jadi kelompok saya nih mau bimbingan ke Bapak tapi lewat WhatsApp aja gitu. Ngobrol 4 orang gitu Pak. Lewat Zoom gitu.
lewat WhatsApp aja kan, WhatsApp kan bisa WhatsApp ngobrol itu loh, voice group gitu Pak. Oh gitu. Boleh Pak ya? Boleh kalau misalkan memang itu bisa dilakukan secara cepat ya, maksudnya nggak daripada nunggu-nunggu gitu ya. Iya, dirasa saya sih lebih efektif begitu Pak. Jadi kita voice group aja gitu. Boleh. Ya, pokoknya tinggal diatur waktunya aja nanti mau ininya kapan. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Sudah nggak ada tanyakan lagi? Saya rasa untuk pertemuan Vicon ini cukup ya. Jadi ya berhubung kalian pertemuan 1 sampai 6-nya kan belum nih. Jadi usahakan dikejar ya, minimal judulnya sudah, bab 1-nya sudah minimal. Pokoknya kerjakan seperti panduan aja gitu, nggak usah ribet ya. Kerjakan sesuai panduan, kemudian instruksinya apa saja ya. Kemudian jangan ini ya, pokoknya jangan terlalu lama gitu dalam mengerjakannya gitu ya. Kemudian saya rasa sih cukup ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan lagi nanti bisa tanyakan langsung saja Japri atau di grup ya, silakan biar lebih jelas. Mungkin itu untuk pertemuan Vicon ini saya rasa cukup ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan ya. Itu semata-mata kesalahan saya sebagai seorang manusia gitu. Namun apabila ada positifnya, ada baiknya, insya Allah bermanfaat untuk kalian semua ya. Insya Allah itu bermanfaat untuk kalian semua, bermanfaat ya. Kemudian mungkin cukup ya untuk pertemuan kali ini ya. Nanti mungkin ada Vicon lagi, Vicon kedua mungkin sebelum UAS mungkin ya. Di jadwal sebelum UTS Pak, maaf. Sebelum UTS ya malah. Oh iya. Berarti beberapa pertemuan lagi 2 atau 3 ya. Betul. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Semoga nanti sebelum Vicon yang kedua kalian sudah mulai menyusun nih. Semoga aja sudah mulai nyusun sama sudah mulai membuat gitu ya. Pokoknya dikejar secepat mungkin gitu ya, segercep mungkin ya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Saya tutup, saya akhiri ya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk hari ini. Ya,